Kami sangat mengucap syukur kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Punya Tuhan Yesus yang sayang sekali sama kami. Menerima kami apa adanya, bahkan kau mau mati buat setiap kami. Mari Tuhan di waktu yang singkat ini bicara buat kami. Terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus kau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke. Sebelum saya mulai sharing saya ingin mengutip sebentar tulisan daripada Salomo. Karena Salomo pernah menulis dan masih up to date sampai hari ini. Gak jadi out of date tulisannya Salomo. Dan masih relevan, masih menjawab kebutuhan. Jadi Salomo pernah menulis di Amsal pasal yang keempat. Dia menulis begini, dari segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Dan tulisan Salomo ini sangat-sangat masuk akal. Dari segala yang kita alami, dari segala yang harus kita lewati, dari setiap musim kehidupan yang harus kita hadapi, yang kita harus peroleh bukan pengalamannya, tapi pengertiannya. Karena ada dua tipe manusia di muka bumi ini. Tipe pertama adalah orang yang hanya tahu saja. Lalu tipe kedua adalah orang yang mengerti. Nah, perbedaan dua tipe ini adalah orang yang tahu saja belum tentu dia ngerti. Tapi orang yang mengerti sudah pasti dia tahu. Banyak suami cuma tahu punya istri, tanpa pernah mengerti dia. Banyak istri cuma tahu punya suami, tapi nggak pernah dapetin pengertian tentang suami mereka. Banyak orang tua cuma tahu punya anak, tapi mereka nggak pernah mengerti Gen Z itu apa, Gen Alpha itu apa, dan seterusnya. Banyak orang cuma tahu saya lagi punya masalah, tapi kita nggak dapetin pengertiannya kenapa Tuhan izinkan saya ada di masalah tersebut. Yang paling menyedihkan adalah banyak orang cuma tahu Tuhan Yesus, tapi nggak pernah mengerti pribadi yang satu itu, yang namanya Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, kalau saudara senang judul khotbah saya siang hari ini adalah The Cross Principle. Prinsip daripada salib Kristus, pengertian daripada salib Kristus itu sendiri. Karena salib Kristus seringkali hari-hari ini cuma jadi fashion saja. Cuma jadi anting, cuma jadi kalung. Saudara mau pakai kalung salib, it's very okay ya. Ya, tapi kita harus mengerti apa yang lagi kita gunakan. Salib seringkali cuma menjadi desain di sebuah t-shirt, cuma jadi pajangan di tembok rumah, cuma jadi pajangan di meja tulis kita. Oke? Nah, kita akan membahasnya bersama-sama pengertian daripada salib Kristus. Yuk buka sama-sama 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18, Alkitab catat begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah apa saudara? Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
Jadi Rasul Paulus menulis seperti ini buat gereja di Korintus, ini sangat-sangat masuk akal. Kenapa? Karena begini, hukuman salib di zaman itu, ya di zaman dulu itu adalah hukuman bukan untuk maling Indomaret. Tapi hukuman salib, hukuman mati sampai orang disalib, itu untuk penjahat kelas kakap. Jahat banget ini orang. Dan sampai ada anggota keluarga yang disalib, itu anggota keluarga yang lain di zaman itu nanggung malunya setengah mati. Makanya orang-orang Yahudi yang masih ekstrim sampai hari ini, itu gak percaya kalau di Bukit Golgota yang di tengah, siapa kamu bilang? Juru selamat, gak mungkin. Siapa kamu bilang dia? Raja, oh gak mungkin. Itu pure criminal. Itu penjahat itu yang di tengah. Makanya orang Yahudi yang masih ekstrim masih nungguin Mesias datang sampai hari ini. Makanya Rasul Paulus tulis seperti ini. Pemberitaan tentang salib bodoh banget. Foolishness. Tahun 1984 ada sebuah grup band namanya Metallica. Saya nggak tahu, saudara tahu apa enggak? Oh ya, nggak ada yang tahu ya. Saudara Hillsong banget mukanya. Jadi tahun 1984 Metallica mengeluarkan album mereka yang kedua. Judulnya Ride the Lightning. Ya. Nah, cover album mereka waktu mereka merilis album ini adalah kursi listrik. Saudara bisa lihat di layar. Nah, abis Metallica merilis album ini, mereka menuai badai kritikan. Mereka dikritik sama banyak orang, dicap, di-framing sebagai band yang sadistik. Alasan mereka adalah mengkritik Metallica, kok bisa-bisanya ya kalian berempat ini ya alat yang dipakai untuk hukum mati manusia, bukan binatang ya. Alat yang dipakai untuk hukum mati manusia, kok kamu pajang-pajang? Kok dijadiin cover album? Kalian ini sadis apa gimana? Masuk akal sih, ya kalimat-kalimat daripada kritikus itu. Karena hari ini kalau saudara pakai kalung kursi listrik, saudara ketemu sama psikolog, saudara akan ditanya, are you okay? Maybe there is something wrong with you. Nah, karena hukuman salib udah gak ada lagi hari ini, tapi itu adanya di zaman dulu, makanya Rasul Paulus tulis seperti ini. Pemberitaan tentang salib bodoh banget, foolishness. Bagi orang-orang yang gak dapetin pengertian. Bagi orang-orang yang akan binasa. Tapi bagi mereka yang diselamatkan, pemberitaan ini adalah kekuatan Allah. Nah, saya akan ajak saudara, kita akan dive lebih dalam, masuk lebih dalam pengertian salib Kristus itu sendiri. Yuk lompat ke ayat 23 dan 24. Masih 1 Korintus 1. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Kita sudah bahas barusan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ini orang Yunani maksudnya. Ayat 24 ini untuk saudara dan saya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, saudara GSJS Pakuwon adalah salah satu orang yang dipanggil. Amin, saudara. Saudara masih percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil? Amin ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus. Rasul Paulus lagi membahas tentang salib Kristus. Salib Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ternyata salib Kristus ini memberikan buat saudara dan saya, orang-orang yang dipanggil, dua ini. Hikmat dan kekuatan Allah. Saya menyarankan saudara bikin PR, nanti baca seluruhnya 1 Korintus 1 tentang prinsip salib. Karena salib ini menjungkir balikan apa yang dunia tahu. Prinsip salib. Apa yang dianggap mati sama dunia, dibangkitkan sama Tuhan. Apa yang dianggap sakit, disembuhkan sama Tuhan. Apa yang dianggap memalukan sama dunia, terima kemuliaan dari Tuhan. Apa yang dianggap bodoh sama dunia, justru menerima hikmat dari Tuhan. Prinsip salib.
menjungkir balikan apa yang dunia tahu. Nah, saya akan bahas buat saudara mulai dari hikmat Allah dulu. Ada 3 level pengetahuan dalam kehidupan manusia. Level terendah namanya adalah asumsi. Level kedua namanya adalah benar dan salah. Level tertinggi dari sebuah pengetahuan namanya adalah hikmat. Asumsi adalah level terendah dari sebuah pengetahuan. Di era sosial media seperti hari ini, kita seringkali cuman baca berita cuman setengah, ya, nonton video kejadian cuman seperempat, tapi kita bisa ambil kesimpulan. Itu namanya kesimpulan kita dasarnya adalah asumsi. Asumsi adalah level terendah dari sebuah pengetahuan. Saya nggak pernah lupa waktu Meta pertama kali mengeluarkan aplikasi AI, kalau nggak salah akhir tahun lalu. Ya, waktu pertama kali AI dikeluarkan, saya iseng ketik nama saya, Jesse Lantang. Saya enter, lihat yang keluar. Katanya saya gitaris band Naif. Do I look like a guitarist? Paul? Saudara tahu Naif kan ya? Mengapa aku begini? Tanggal lahir saya, ya ampun, tua banget gue. Saya ini masih 35 loh. Salah semua informasinya. Nah, kita tanpa kita sadari, kita sering kayak begini. Baru ketemu orang cuman sekali, baru ketemu orang cuman 2 kali, kita bisa memframing orang itu. Kita bisa ambil kesimpulan tentang orang itu. Gak kenal sama orangnya, cuman lihat Instagramnya doang. Kita bisa ambil kesimpulan tentang orang itu. Itu namanya adalah asumsi. Yang paling menyedihkan adalah banyak orang Kristen di GSJS tapi gak ada. Adanya di gereja 4 jam. Yang paling menyedihkan, banyak orang Kristen, kita cuman asumsi sama Tuhan Yesus. Pengetahuan kita soal Tuhan Yesus, levelnya asumsi. Tahu nggak, orang kalau asumsi paling sering menggunakan kata yang namanya adalah katanya. Kata pendeta itu Yesus begitu. Kata pendeta ini Yesus begini. Kita asumsian sama Tuhan Yesus. Makanya saudara tolong ingat baik-baik. Kekristenan yang sejati bukan cuman mengalami kebaktian upacara atau liturgi. Kekristenan yang sejati bukan cuman soal tepuk tangan, angkat tangan, bukan soal itu. Tapi kekristenan yang sejati adalah saudara dan saya, kita mengalami pribadinya Tuhan Yesus. Waktu kita mengalami dia, cerita kita valid, bukan katanya. Karena kita mengalami dengan dia. Nah, kalau nggak mau asumsian, naik dong ke level berikutnya. Namanya adalah benar dan salah. Cari tahu yang benar, cari tahu yang salah. Kumpulin semua bukti yang ada. Nah, tapi begini saudara. Kekristenan itu tidak sesempit boleh dan nggak boleh, benar dan salah. Saya masih di DM, di inbox sama banyak orang Kristen. Ya, ditanya, Pak, saya minum wine boleh nggak? Yang di depan jawab boleh semua. Saya sering ditanya, Pak, ada teman saya ulang tahun, bikinnya di diskotik, saya boleh datang nggak? Pertanyaan kita seringkali cuman sebatas boleh dan nggak boleh. Pengetahuan kita seringkali cuman sebatas boleh dan nggak boleh, benar dan salah. Saya mau kasih tahu saudara, kenapa saya memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhannya saya. Saya mau kasih tahu saudara, kenapa saya memilih mau ikut Tuhan Yesus. Karena gini, semua agama sampai di hukum Taurat mengajarkan prinsip yang sama. Semua agama sampai di hukum Taurat mengajarkan prinsip yang sama. Kamu bikin yang baik, kamu menerima kebaikan.
Kamu bikin yang jahat, kamu juga menerima kejahatan. Semua agama sampai di hukum Taurat mengajarkan yang sama. Yesus pengajarannya beda. Kamu bikin yang baik, kamu terima kebaikan. Kamu bikin yang jahat, kamu tetap menerima kebaikan. Karena semua kejahatan yang kamu buat, saya tanggung di atas kayu salib. Cuman Yesus yang beda. Makanya saya memilih percaya dan mau ikut Tuhan Yesus. Dan ternyata waktu saya renungkan ini baik-baik, ternyata kekristenan tidak sesempit benar dan salah, boleh dan gak boleh. Rasul Paulus pernah mencatat di Roma 2 ayat 20, gak usah dibuka, percaya aja sama saya. Rasul Paulus tulis begini, ahli Taurat mereka kayak pengajar orang-orang yang belum dewasa. Gelarnya ahli loh. Tapi kata Rasul Paulus, mereka pengajar orang-orang yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa, bahasa lainnya adalah anak kecil. Jadi kalau baru terima Yesus, masih baby Christians, ya baru terima Yesus, ya mesti belajar benar dan salah, boleh dan gak boleh. Anak-anak kecil kalau ke rumah saudara, kita akan kasih tahu mereka apa yang bahaya, apa yang tidak bahaya. Betul apa betul? Nah, hati-hati nak, itu pisau tajam. Nah, hati-hati nak, itu air panas, hati-hati. Anak kecil normal digituin. Tapi udah tua-tua begini. Saudara ke rumah, hai guys. Udah tua-tua begini, saudara ke rumah teman saudara. Terus dia bilang, tante, hati-hati. Itu pisau tajam. Opa, itu sebelahnya opa air panas. Awas kepencet. Kita kan gak perlu digituin. Karena kita consider kita sudah dewasa. Orang yang dewasa akan memilih menggunakan pengetahuan level tertinggi. Namanya adalah wisdom. Hikmat. Karena hikmat, kita bisa membedakan mana yang red flags, mana yang green flags. Karena hikmat, kita bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Karena hikmat, kita bisa membedakan mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya. Dan hikmat Allah itu tidak ada di ChatGPT. Hikmat Allah nggak ada di Google. Hikmat Allah tidak ada di YouTube. Hikmat Allah cuma dari Allah saja. Wah Pak, kan hikmat Allah buat pendeta-pendeta doang. Saya kan jemaat biasa. Mosok sih dapetin hikmat dari Tuhan? Yuk, Yakobus 1 ayat yang kelima. Saudara masih ingat Yakobus 1? Itu sebelum Yakobus 2. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan apa? Hikmat. Hendaklah ia mendownload aplikasi tersebut dan bayar 500.000 per tahun. Gitu bunyinya. Hendaklah ia minta kepada siapa? Allah. Yang memberikan kepada siapa? Semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Wow. Masalah kita nggak minta. Itu masalah kita. Kita merasa cukup dengan kepintaran kita, dengan gelar kita, dengan hikmat manusia. Kita ngerasa cukup sama gituan. Kita nggak ngerasa perlu minta sama Allah. Hikmat dari dia. Banyak manusia hari ini, kalau ambil keputusan, konfirmasinya sama ChatGPT. Bukan sama si empunya hikmat. Kita konfirmasi sama Google, sama ChatGPT lah sekarang. AI itu nggak apa-apa gitu-gitu. Tapi kita melupakan Tuhan. Ingat, bedanya sekolah sama hikmat Allah. Sekolah, kita belajar dulu baru ujian. Hikmat Allah, kita dikasih ujian dulu. Baru kita dapetin pelajaran dari situ. Dapetin pengertian dari situ.
Dan pelajaran yang kita dapatkan biasanya menginspirasi orang-orang banyak. How come? Kok bisa kamu bikin kayak gitu? Hah? Utang sebanyak itu kamu lunasin? How come? Gimana caranya? Itu semua cuma datang dari hikmat Allah saja. Tinggal minta. Tinggal minta. Dia akan berikan kepada semua orang dengan murah hati. Saudara, kita semua mesti paham dan mengerti. Tuhan dari dulu sampai sekarang cara kerjanya sama. Tuhan tuh nggak kelihatan. Di Surabaya dia nggak kelihatan. Di kantor saudara dia nggak kelihatan. Di restoran saudara dia nggak kelihatan. Tapi dia pengen dirinya kelihatan lewat saudara-saudara. Itu Tuhan. Makanya goal orang Kristen membaca Alkitab bukan untuk kita lebih pintar dari orang lain. Goal orang Kristen tahu firman Tuhan bukan kita pakai untuk hakimin orang. Bukan. Kan banyak yang kayak begitu sekarang kan? Ya, nadanya Yesus tapi spiritnya Isabel, ada kan? Di GSYS nggak ada, di 4 jam tadi ada. Hah? Kayaknya firman-firman yang dikasih tapi hakimin orang. Banyak. Nah, makanya goal baca firman Tuhan bukan untuk kita merasa lebih rohani dari yang lain. Tapi goal orang Kristen membaca Alkitab. Abis kita baca Alkitab, kita keluar rumah, orang-orang sekitar kita bisa baca Alkitab lewat kehidupan kita. Kita jadi suratan yang terbuka. Kita baca Alkitab, orang di luar sana baca Alkitab lewat keputusan yang kita ambil. Lewat attitude kita, dan seterusnya. Saya sebut ini dengan spiritual intelligence, kecerdasan spiritual. Papa mama yang hadir, atau yang nonton dari manapun. Dalam kita menjadi orang tua hari ini, kita perlu dituntun sama hikmat Tuhan, bukan sama copy paste. Musuh yang menyerang anak-anak kita jauh lebih mengerikan dibanding musuh yang menyerang generasi kita. Anak-anak kita lagi berhadapan sama monster yang mengerikan. Kita orang tua mereka perlu dituntun sama hikmat Tuhan, bukan sama copy paste. Saya ingat banget waktu saya masih kecil, saya main di taman di depan rumah papa mama saya. Waktu udah sore, papa saya keluar. Dia cuman melotot sambil batuk. Dan di dalam batuknya papa saya ada 5 poin. Dia nggak perlu sebutin itu 5 poin, dia cukup dengan batuk. Ya, dia melotot, dia batuk. Saya langsung masuk. Karena ada 5 poin saya ngerti. Kamu main kelamaan, waktunya mandi, waktunya bikin PR, waktunya makan, dan tidur besok sekolah. 5. Disimpulkan dengan batuk. Anak saya nomor 2 lahir. Saya ajak ke rumah papa mama saya, tamannya masih ada depan rumah papa mama. Anak saya main. Udah lama juga mainnya. Saya mau mencoba fotokopi papa saya. Saya keluar, saya agak-agak melotot, saya batuk. Dia liatin saya, dia bilang ini, "Daddy batuk." Jadi gituin. Dan dia main lagi. Pangeran. Dia main lagi. Copy paste doesn't work anymore. Fotokopi dalam parenting udah gak relevan. Apa yang menjadi kekuatan generasi kita, ajarkan buat anak-anak kita. Apa sih kekuatan generasi kita? Kita disiplin. Kita tahan kalau diproses. Dan kita konsisten. 3 ini ajarin ke anak-anak kita. Hal-hal lain, kita perlu minta hikmat dari Allah. Minta. Gak bisa fotokopi-fotokopi. Udah beda semuanya. Saya ini kalau di Jakarta ngerasa kayak iPhone 6. Saya berada di tengah-tengah iPhone 1 sama iPhone 17. Ngerti maksud saya? Ya, saya sama orang tua nyambung, sama anak muda saya nyambung.
Dan saya ngelihat depan mata kepala saya, dua kelompok ini gak pernah connect. Gak pernah nyambung. Papa mamanya datengin saya. Pak, doain anak saya. Kenapa Pak? TikTokan melulu. Saya ketemu sama anaknya di lapangan padel. Nyokap bokap bilang lo TikTokan terus. Iya om, saya lagi jualan, jadi harus TikTok live. Halo. Generasi kita kalau kerja mesti ke kantor. Generasi anak cucu kita, they can work from anywhere. Ke kantor juga, tapi mereka punya pemikiran yang lain. Cari dong titik temunya. Anak-anak itu jangan cuma instruksi, ajak diskusi. Jangan cuma kasih instruction sama mereka. Papa mama, kita ini cuma lebih pengalaman, bukan lebih pinter. Tersinggung? Saya ulang ya papa mama, kita cuma lebih pengalaman, bukan lebih pinter dari anak kita. So kalau nasehatin mereka, nasehatin dari pengalaman, bukan dari kesoktahuan kita. Nggak terima kalau anak-anak kita lebih pinter. Saudara nanya password TikTok sama siapa? Mata tangga atau sama anak? Dan banyak hal lain kita tanyanya mana anak kita. Kita perlu dituntun sama hikmat Tuhan. Saya nggak lupa waktu anak saya yang nomor 2, dia pemain film. Dia datengin saya, dia nanya gini, Dad, ini dapat tawaran, tapi film horor. Coba, gimana coba? Jawabnya gimana? Saya in a split second, saya bilang gini, Tuhan kasih saya hikmat untuk menjawab. Keluar jawabannya. Kamu cek ceritanya. Kalau ceritanya ujung-ujungnya Tuhan ngalahin setan, ambil aja. Kita perlu dituntun oleh hikmat Tuhan. Yang setuju bilang amin. Yang pertama. Yang kedua, salib Kristus memberikan kekuatan Allah untuk saudara dan saya. Orang-orang yang dipanggil. Bahasa Yunaninya dunamos. Saya berapa minggu lalu ke rumah teman saya, sahabat. Tiba-tiba di rumah dia ngomong pewahyuan, saya bilangnya. Dia tiba-tiba ngomong gini, Jess, gue ini gak sempurna, makanya gue ke gereja. Kalau gue sempurna, gue gak perlu ke gereja. Bener banget loh. Kita ini gak ada yang kuat dan gak ada yang sempurna, makanya kita perlu Tuhan dan sesama. Gak ada yang kuat kita. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Pak, saya ini baru ketemu Pak, gereja yang sempurna. Di mana? Di Pandaan ada. Saya mau pindah dari GSJS. Di sini banyak salahnya. Saudara boleh pindah ke Pandaan. Gereja yang sempurna. Tapi waktu saudara pindah ke sana, gereja di Pandaan jadi nggak sempurna karena ada saudara. Kita nggak ada yang sempurna. Tapi lucunya begini, orang Kristen kalau ngumpul, society-nya orang Kristen, kita nuntut satu dengan yang lain, harus sempurna. Lucu. Bukan lucu sih, toksik, maaf bahasa saya. Kita nuntut sesama kita untuk sempurna semuanya. Padahal kita nggak ada yang sempurna. Makanya di society-nya orang Kristen, orang yang jujur didepak keluar, orang yang pinter main sandiwara dirangkul semuanya. Toksik kan sebenarnya? Makanya orang Kristen kalau ngumpul semua berlomba-lomba untuk jadi good actor or good actress. Untuk memperebutkan piala pencitraan. Di GSJS nggak ada. Ini yang 4 jam tadi. Tapi itulah kita. Kita nggak ada yang kuat, tapi kita mesti punya kesadaran. Kita punya sumber kekuatan. Namanya Tuhan Yesus.
Di Indonesia lagi banyak terjadi grey divorce. Bulan Mei kemarin saya udah share lebih panjang soal ginian di gereja saudara. Dan ini di Indonesia. Saudara pernah dengar grey divorce? Saudara Metallica nggak tahu grey divorce? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa dari tadi, I'm kidding. Grey divorce adalah perceraian orang-orang di atas 55 tahun. Rambutnya udah grey. Udah putih-putih rambutnya, anak-anak udah menikah, anak-anak pindah keluar kota, anak-anak ngekos dekat kantor, balik berdua suami istri. Nggak ada anak-anak lagi. Ternyata selama ada anak-anak, mereka selalu ngomongnya tiap bulan sama, kita bertahanlah demi anak-anak. Pernah dengar? Atau sering ngomong kayak gitu? Kita bertahanlah demi anak-anak. Waktu anak-anak udah nggak bertahan mereka ternyata. Dan mereka memutuskan untuk bercerai. Umur 75, umur 70, udah tua-tua. Memutuskan untuk divorce, legally divorce. Coba, saudara ingat baik-baik, waktu dulu masih pacaran, ngobrol sejam kayaknya kurang, masih ingat? Oh lupa ya? Perlu saya ingetin? Dulu telepon sejam, gak pengen udahan. Kalaupun harus udahan, kita taruhnya duluan kan? Kamu tutup duluan dong. Kamu. Kita hitung P3 ya, tutup sama-sama. 1, 2, 3. Lek. Belum semenit, udah di WhatsApp. I miss you already. My goodness. Saya sekarang kalau lagi ngumpul sama teman-teman di Jakarta, kalau istri atau suaminya telepon, ketahuan banget. Ya itu ditaruh di sana. Ya oke, yuk. Bini lo ya gitu. Iya. There is no honey anymore, there is no kata sayang anymore. Ya, there is no kata please, minta tolong, udah nggak ada. Semuanya serba yuk. Iya Pak, saya soalnya udah nggak ada rasa sama istri saya. Saya udah nggak ada rasa sama suami saya. Saudara tolong ingat baik-baik, rasa itu datangnya dari Tuhan. Jangan mencoba membuat yang kita nggak bisa buat. Itu namanya drama namanya. Rasa itu dari Tuhan. Yuk, Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Karena siapa saudara? Allah lah yang ngapain saudara? Mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan, ini dia nih, bahasa Inggrisnya willingness. Perasaan itu di willingness. Ya, rasa itu di sini. Maupun pekerjaan menurut kerelaan. The willingness comes from the Lord. Jangan coba-coba buat yang kita nggak bisa buat. Kalau udah nggak ada rasa, jujur sama Tuhan. Tuhan, saya udah nggak ada rasa sama laki saya. Saya udah nggak ada rasa sama istri saya. Minta dong. Dia akan mengerjakan di dalam kamu. That willingness. Saya berapa minggu ini lagi dibuat nangis terus sama Lukas 10. Saya kalau baca Lukas 10 itu ada perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Nangis saya kalau baca. Jadi itu ceritanya lagi debat sebenarnya. Yesus sama ahli Taurat lagi debat. Ahli Tauratnya nanya, sesamamu manusia siapa sih? Ya, dijawab sama Yesus pakai perumpamaan. Ada orang lagi traveling dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok, digebukin sampai sekarat. Pengertian sekarat adalah nyawanya tinggal setengah, sehatnya tinggal setengah, pengharapannya tinggal setengah. Itu orang sekarat. Tergeletak di jalan. Terus Yesus melanjutkan, ada 3 orang lewat. Yang pertama, dia seorang imam. Saudara tahu nggak, imam kalau zaman sekarang setara imam zaman dulu?
Ya, kalau sekarang setara dengan anggota DPR. Pembuat regulasi, pembuat aturan, regulator, imam zaman dulu. Zaman sekarang sama, legislatif, anggota DPR. Ya. Waktu dia lihat ada orang sekarat, dia nggak tolong. Dia lewatin gitu aja. Seringkali hukum dan aturan hanya mengenali luka, tapi tidak bisa menyembuhkan. Regulator kadang-kadang cuman tahu ada pelanggaran, tapi nggak bisa mencegahnya. Dokter seringkali cuman bisa identifikasi sebuah penyakit, tapi tidak bisa menyembuhkan. Imam ini lewat gitu aja. Yang kedua, siapa yang lewat? Masih ingat? Orang Lewi. Orang Lewi kalau zaman sekarang, pelayan-pelayan Tuhan. Orang Lewi zaman dulu kalau mau pelayanan, kaki tangannya mesti dibasuh sama air. Nggak boleh nyentuh yang najis. Waktu orang Lewi ini lihat ada orang menderita, ada orang sekarat, sama, dia lewatin juga. Jadwalnya terlalu penuh untuk ketemu sama orang yang menderita. Tangannya terlalu suci untuk duduk bareng LGBT. Kakinya terlalu kudus untuk masuk di sebuah ruang gagal daripada seseorang. Orang Lewi. Yang ketiga, orang Samaria lewat. Orang Samaria ini out from the system, gak ada di sistemnya orang Yahudi. Karena orang Samaria ini hasil kawin campur antara Asyur sama Yahudi. Jadi orang Yahudi kalau lihat orang Samaria dianggap anjing, dianggap sampah. Orang Yahudi gak dianggap. Tapi waktu orang Samaria ini melihat ada seorang yang lagi sekarat, dia turun dari keledainya. Dia basuh, kata Alkitab. Luka-lukanya pakai minyak dan anggur. Dua elemen yang mahal di zaman itu. Dan gak cuma itu, dia bawa ke rumah penginapan. Dia bilang sama ownernya, tolong rawat orang ini. Dan ini 2 dinar. Ya, kalau argonya ngelebihin 2 dinar, nanti pas saya kembali, saya akan lunasin semuanya. Yesus bertanya sama ahli Taurat itu, dari 3 orang ini mana yang paling penuh belas kasihan? Yang nomor 3 lah, ahli Tauratnya bilang. Dan Yesus setiap debat, kalimat pamungkasnya selalu sama, pergilah dan perbuatlah demikian. Maksudnya Yesus, jangan kebanyakan debat, ya akhirnya kamu gak bikin apa-apa. Karena cuma seneng debat. Kita semua mesti sadar, Yesus lagi ngomongin dirinya di perumpamaan itu. Orang yang tergeletak sekarat, itu saudara dan saya. Orang-orang yang gak punya kekuatan. Kita sehat aja, cuman ditopang sama anugerah Tuhan. Saudara bisa tidur tadi malam enak, itu anugerah dari Tuhan. Masih bangun tadi pagi, itu kasih karunia dari Tuhan. Kita nih gak kuat. Ya, tapi seringkali waktu kita menderita, para regulator gak mau tahu soal kita. Gak peduli sama kita. Bahkan pelayan gereja seringkali gak peduli sama kita. Waktu kita lagi menderita. Gak peduli sama kita. Tapi saudara mesti tahu, Yesus selalu peduli sama saudara dan saya. Cuman dia yang peduli sama kita. Sama seperti orang Samaria turun dari keledai, dia turun dari surga. Dan dia bilang sama orang yang menderita, I feel your pain. Reach my hand. Saya ngerasain yang kamu rasakan. Cuman Yesus. Tolong ingat saudara. I'm okay and I'm not okay adalah 2 keadaan kita perlu kekuatan Allah. Saya udah ketemu banyak orang. Saya pun pernah seperti itu. Waktu lagi not okay. Kita mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan Yesus. Tapi waktu udah oke-oke saja. Justru di momen seperti itu, kita kehilangan perjumpaan pribadi sama Tuhan Yesus. So, I'm okay and I'm not okay adalah 2 keadaan kita perlu kekuatan Allah. Kalau saudara lagi terluka hari ini, orang-orang yang terluka, orang-orang yang lagi sakit hati, perlu kekuatan Allah.
Kita nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Nah, lemahnya zaman sekarang. Kita kalau disakiti sama seseorang, yang sering kita praktekkan adalah pembiaran, bukan pengampunan. Lihat bulan lalu di Bali, karena sampah dibiarin, tiba-tiba loh banjirnya. Tiba-tiba. Nah, bahaya daripada neglecting, pembiaran. Ini ngeri. Dan itu yang kita praktekin kalau kita terluka. Kita hari ini kalau terluka, kita unfriend, unfollow. Pernah dengar? Atau sering buat? Kita block, kita delete kontak. Nanti orangnya tahu loh, lo unfriend dia. Ya udah, mute aja, mute. Mungkin kita aman, karena kita nggak lihat muka orang itu. Kita aman mungkin 2-3 bulan. Tapi tiba-tiba di bulan keempat kita papasan sama nih orang di TP. Saya mau tanya, kita udah beres atau belum beres? Belum beres. Kita nggak beres. Karena yang kita praktekkan bukan pengampunan, tapi pembiaran. Nah, orang yang pengen mengampuni, dia nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Kalau teringat, dia harus bilang sama Tuhan, Tuhan, saya minta kekuatan dari Tuhan untuk melepaskan pengampunan. 8 bulan masih ingat, masih terluka. Tuhan, saya minta kekuatan dari Tuhan untuk release forgiveness. Tiba-tiba tahun depan, papasan lagi. Di Pakuan Mall, beda tempat. Kita udah biasa-biasa aja. Itu namanya pemulihan dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mesti ganti kayaknya itu ya. Bukan forget, bukan forgive and forget, bukan. Forgive and learn. Bukan forget, kita bukan komputer. Komputer di delete, hilang memorinya. Kita manusia bisa ingat, tapi waktu teringat kita udah biasa, itu namanya kita sudah melepaskan pengampunan. Saya nggak tahu keadaan saudara. Tapi sepanjang 2025, udah mau habis tahun ini, saya sering banget keluar dari mulut orang Kristen yang saya dengar, kata mati. Mati Pak usaha saya, mati Pak restoran, mati Pak bisnis Pak. Sering banget. Dan kalau keluar dari mulut kita kata mati, iblis pakai biasanya untuk intimidasi kita. Lu sih gak pernah doa pagi sih, gak pernah ke GSJS sih. Iblis membuat kita makin terpuruk dan merasa bersalah. Iblis. Tolong ingat, kalau iblis lagi intimidasi saudara dengan kata mati, mati usaha kamu, mati karir kamu, mati keluarga kamu. Coba mulai ingat prinsip salib. Apa yang dianggap mati oleh dunia, dibangkitkan oleh Kristus. Apa yang dianggap sakit sama dunia, disembuhkan sama Kristus. Apa yang dianggap terhina, dimuliakan sama Kristus. Apa yang dianggap bodoh sama manusia, dibuat paling berhikmat sama Tuhan. Gunakan ini buat anak-anak saudara. Mungkin dia lagi musim yang memalukan nama saudara. Don't stop praying. Percaya sama prinsip ini. Percaya. Ingat, ditanam sama dikubur. Dua-duanya posisinya sama. Tapi tujuannya berbeda. Dikubur, akhir dari sebuah kehidupan. Ditanam, awal kehidupan yang baru. Kalau iblis menggunakan kata mati, sepertinya kita dikubur kan? Wah mati gue, mati. Ya, emang mungkin iya, cabang mesti tutup di beberapa daerah. Ya, pabrik mesti tutup, gudang mesti ditutup. Tapi Tuhan gak bilang mati sama saudara. Tuhan lagi bilang, kamu saya tanam, bukan dikubur. Saya lagi tanam kamu, ikutin aja prinsipnya, ikutin aja aturan mainnya. Percayalah, kalau saudara mulai ikutin aturan mainnya, satu hari saudara akan mulai bertumbuh. Dari benih mulai bertumbuh. Bertumbuh, berbicara, berubah bentuk. Dari benih jadi dahan berubah bentuk kan? Kebiasaan-kebiasaan lama berubah dong. Saya percaya saudara terus ikutin aturan mainnya. Satu hari akan keluar buah dari pohon tersebut. Dan buah tersebut akan memberkati kehidupan orang lain.
aktivasi selalu hikmat dan kekuatan Allah. Saya percaya saudara akan tiba di tempat-tempat sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, Permata selalu penuh buat saudara-saudara semua.